الفاتحة حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخنا هذه البلدة وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار من أنوار علوم من بركات في الدين والدنيا والآخرة على هديني وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد وبسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثاني في صفة أكله صلى الله عليه وآله وسلم وإدامه. ووصلنا إلى قوله وكان صلى الله عليه وسلم لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه واحدة واحدة ويقول إنه لا يدري في أي طعام البركة. Masih tentang sifat makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kita kepada yaitu sabda Rasul wa kana sallallahu alaihi wasallam hadis, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yamsahu, tidaklah beliau mengusap yamsahu mengusap yadahu akan tangan beliau bil mindili dengan tangan dengan sapu tangan. Hatta sehingga, jadi sebelum mengusap dengan sapu tangan, beliau yal'aq menjilat asabi'ahu akan jari-jari beliau wahidatan satu-satu, sesuai dengan semalam cara menjilat tangannya, itu mulai jari tengah, kemudian telunjuk, kemudian ibu jari. Cara yang pertama langsung 3 kali, ini 3 kali, atau 1, 2, 3, buliki pulang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau makan dengan cara 3 jari aja, karena Rasul makan pakai 3 jari. Nah kalau kita bisa lebih 4 atau 5, maka setelah dengan cara tadi 3 mulai dari sini. Lalu kemudian untuk yang 2 ini mulai dari sini pulang. Karena yang paling panjang adalah yang ini. Kenapa yang di tengah dimulai? Karena memang ini paling panjang. Ya, panjang. Lalu pertama yang tergatuk lawan makanan adalah jari tengah. Oleh karena itu didahulukan dalam menjilatnya. Ya. Wa yaqulu, dan kemudian Rasul bersabda, innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Sesungguhnya ia kada tahu, itu orang namakan itu kada tahu, la yadri, kada mengetahui, fi ayyi ta'am, pada makanan yang mana al barakah, keberkahannya itu. Mungkin di pertama, mungkin di pertengahan, mungkin di yang paling terakhir, kita kada tahu.
Maka dianjurkan walaupun tadi terakhir maka dijilat. Siapa tahu nang ada di sini nang tadi nang hendak dibasuh itu nang berkah. Nah kemudian cara mengaut nasi. Kalau mengaut nasi, nah, ayo biar. Ya, benar. Duduk sini ya. Duduk di sini. Jangan dibuat di video kan. Tapi duduk di sini lah. Sudah, bismillah. Baca. Ini lama. Allah. Ini sih tenang ya. Di sini. Ayo ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sayyidina Umar ketika mendengar salah satu sahabat berkata, apa? Inni uhibbul fitnah wa usalli bila udu'in. Sayyidina Umar sarik mendengar sahabat tadi berkata, kayak apa? Uhibbul fitnah, ketujuh lawan fitnah. Kemudian yang kedua, salat kada pakai wudu. Kayak apa ini? Sarik Sayyidina Umar. Tapi kita kayak apa namanya nyari sahabat ini? Datang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali melihat Sayyidina Umar pindah lagi habang sarik. Wah, takut nih. Kenapa Sayyidina Ali? Ujar Sayyidina Ali, ya Khalifatullah. Kenapa pian kena kelihatan sarik? Ujar Sayyidina kayak apa aku kada sarik? Ada salah sahabat. Kalau kada salah Hudzaifah ngaran Sayyidina. Ujar Sayyidina apa? Sahabat memadahkan uhibbul fitnah. Aku ketujuh lawan fitnah. Wa usalli bila wudu dan salat kada pakai wudu. Kayak apa aku kada sarik? Ujar Sayyidina Umar dengan kita. Jadi Sayyidina Ali bujuran kada apa-apa itu kada salah. Tambah sarik daripada Sayyidina Umar daripada kada salah, tambah ya. Ujar Sayyidina Ali, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Siapa yang kada ketujuh anak, siapa yang kada ketujuh harta. Berarti kalau orang ketujuh harta, ketujuh anak, maka ketujuh lawan fitnah. Dan ini normal bertaan. Tuh. Lalu masalah sembah salat kada wudu bang ujar Sayyidina Ali bujur itu juga. Salat di sini bukan berarti salat yang kita sembah yang biasa gerakan yang kita lakukan, tapi salat di sini adalah apa? Bersalawat kepada Nabi. Kalau bersalawat Nabi biar kada berwudu sahaja. Lain kalau salat atau yang kita sebut sembahyang itu harus pakai wudu. Mau harus wudu. Tapi kalau salat yang dimaksud adalah bersalawat kepada Nabi biar kada berwudu kada pantas. Jadi wajar kan anak. Ada apa lah? Pian sambil menyaksikan insyaallah. Nang seikungnya itu kadang kau berduduk itu kalau menininya rane ya asal berduduk aja sudah sunyi aja. La yadri, jadi kalau makan tadi misalnya, maka cara mengaut, mengambil nasi atau mengambil iwak, mengambil kuah jangan langsung di tengah, tapi ambil di pinggir dulu, tunggal dikitan ambil. Itu cara kita mengaut ya. Dalam
nasi misalnya, atau kuah, atau apa, iwak, maka ambil dari yang paling pinggir. Kalau misalnya hendak menyurungi, maka ke sebelah kanan dulu bersurungan, jangan ke sebelah kiri. Begitu juga kalau menyurungi, usahakan nang tuha dulu, jangan nang sudah duduk di luar didahulukan pulang disurungi. Ya. Biasakan nang di muka-muka nang tuha-tuha ini disurungi berdulu. Ini kadang-kadang ya ketika disuruh berdoa, disuruh duduk di muka, disuruh duduk nang tuha-tuhan, imannya disurungi, terdudi sidin kadang-kadang kada dapat, kada diperhatikan. Hendak bepada katia supan berdiamnya sidin. Cuman mana ini ambal berapa harganya di sini? Paham-paham ya sudah tuh. Sekalinya apa? Kada ada lagi di muka. Kayak ambal. Jadi itu cara adab dalam kitab surah. Naam, innahu la yadri fi ayyi ta'amil barakah. Sesungguhnya ia tidak tahu di mana makanan yang mempunyai berkah. Jadi makanan, terutama makanan halal, itu membawa berkah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala al-khubza wal lahma khassatan ghasala yadayhi ghaslan jayyidan. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza akala al-khubza, apabila memakan akan khubus yaitu roti, wal lahma dan daging, khasatan secara khusus. Ini daging lawan roti. Kalau kita kan daging lawan nasi. Maka apabila makan daging, mengumpati cara Rasul, ghasala yadaihi, membasuh kedua tangan beliau, ghaslan jayyidan, dengan basuhan yang bagus. Bujur-bujur membasuh. Apalagi daging itu kan ada gaji dan lemak. Gaji dan berlemak dan ada minyaknya. Jadi usahakan kalau untuk makan maka jangan kada ingat membasuh. Nah, orang kita kan biasa disurungi kobokan sebuting. Sebuting gasan orang bertiga kadang-kadang kobokan. Ini yang terdahulu berkah, memberkahi lawan orang lain maksudnya. Batatay lawan tuan guru sekalinya inya berdulu mengacau kacau ini. Guru kayak apa? Berarti guru mengambil berkah daripada inya ini. Seharusnya kan kalau kita berpikir, ya, wah ini dengan cara apa dikurangi sedikit, dituangkan ke piring misalnya. Jangan langsung dicaluk. Amun dicaluk bakas sorong sudah. Ya kalau kita bakas tuan guru mungkin masih. Ya. Tapi kalau ya, ngalih kalau orang Arab kan ada kobokan inya model yang betuang gitu, jadi ada bawadah lawan betuang, jadi kada ada bakas, jadi seberataan tangan itu bersih. Lawan kada tertinggal sabun, kalau habis makan itu ada sabun. Orang kita ini kada bersabun kan, paling sekadar culuk benar aja sudah selesai. Mbak tuntung asa berminyak aja lagi ke batis pulangnya atau ke kepala supaya kada beruban dia. Ini wallah alam, tapi ada kena hadisnya nang Rasul menyapuakan ke mana, ke batis atau apa kemana ada kan. Jadi orang bahari itu kada tersalah, bujur juga ya. Summa yamsahu, kemudian mengusap bifadlil ma'i ala wajhihi. Nah, di sini ke wajah beliau. Lalu mengusap sisa bifadlil ma', yaitu dengan kelebihan air, ala wajhihi, ke atas wajahnya beliau. Nah, ini di dalam syarah kada diberi komentar kayak apa menyapuakan ke muka ini kada. Di kitab Ihya hadis ini ada, dan di syarah Ihya pun kadada walam yu'allik walam yatakallam ala hadhil jumlah fi syarhil Ihya. Dan mengenai apa? Aja. Apa gunanya? Summa yamsahu, kemudian beliau mengusap. Jadi sisa daripada basuh tangan tadi itu, lalu kemudian beliau usapkan ke muka. Nah, ini kayak apa caranya wallahu alam ya. Kadada komentar keterangan daripada para ulama, bahkan di dalam syarah kitab Ihya, itu kitab apa ngarannya? Syarah Ihya itu yang 23 jilid. Itu kadada disebutkan mengenai bagaimana penjelasan. Hadisnya ada tapi kada dijelaskan kayak apa caranya. Wallahu alam. Intinya disapuakan ke muka. Nah, orang kita bahari menyapuakannya kemana? Anjurannya ke kepala atau ke batis, ke paha biasanya? Telapak batis lawan ke kepala. Telapak batis napa jar supaya apa?
disayangin Tuhan. Wallah, ini wallah alam ya. Apa jurang kalau di TV itu sugesti mitos atau kenyataan. Ini ngantok. Awan biar jaketnya tuh guring. Nah, itu tandanya orang memperhatikan mengaji teguring. Kenapa? Di antara godaan setan, kalau ada orang mengaji mengantuk berarti itu bujur-bujur perhatian. Perhatian diperhatikan oleh setan. Seperti teguringnya. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan saking tenangnya maka menjadi teguring. Ini kena direkaman yang kayak begini. Nyanyi enak. Biar kena nangis sampai nyanyi. Naam, selanjutnya hadisnya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala min hadzal luhumi syai'an, barang siapa yang makan daripada ini daging syai'an sesuatu, falyaksil yadahu min rihi wa dharihi wa la yu'dhi man hidaahu. Dan daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasul bersabda, man akala, barang siapa yang memakan min hadhil luhum, daripada ini daging. Itu daging kambing, terutama orang Arab itu kambing lawan onta. Amun sapi jarang orang Arab. Kecuali akhir-akhir ini aja banyak sapi karena itu kiriman dari luar. Tapi kalau di Arab itu paling banyak kambing lawan daging onta. Dan daging onta itu lebih keras daripada daging kambing. Pokoknya intinya makan daging min luhumi, daripada daging syai'an sesuatu, faliyaksil maka hendaklah ia membasuh yadahu akan kedua tangannya. Min rihi wadarihi, daripada bau wadarihi yaitu kerasnya apa? Wadarihi daripada bau lemak dan gajih daging itu. Nah, itu kan bau. Kalau daging, kalau kita habis makan daging tuh, itu keciuman baunya. Kalau kada dibasuh dengan sesuatu yang kau menghilangkan, maka kena masih tercium aja baunya. Dan kadang-kadang itu mendatangkan hewan, apalagi kalau misalnya langsung dibau guring, itu bahaya. Bisa kena ada semut atau apa-apa yang datang. Apalagi di muntung misalnya bakas makan daging. Nah, ini dimasuki hewan, jangan salahkan hewan karena dikiranya kena mungkin ada daging busuk, kenapa mungkin ya. Guring banget. Faliyaksil maka hendaklah membasuh yadahu akan tangannya min rihi daripada bau wadarihi yaitu lemak atau gajih tadi itu. Wala yu'zi, dan janganlah menyakiti man hidaahu, orang yang ada di sekitarnya. Hidaahu bimana indahu, yaitu di sekelilingnya atau di sekitarnya. Maka kada membasuh tangan setelah makan itu termasuk hukumnya makruh. Ya. Jadi dianjurkan kita basuh tangan. Wa kana, dan adalah aktsaru julusihi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam lil akli, untuk makan,
ayyajma'a mengumpulkan baina rukbataihi antara kedua lutut beliau wa baina qadamaihi dan antara kedua kaki beliau. Ini kemudian cara duduk makan. Jadi mungkin di malam Selasa yang telah lewat dicontohkan duduk makan, cara duduk kalau kita makan. Nah ini satu cara lagi, yaitu nangkaya kalau kama yajlisul musalli, sebagaimana duduknya orang sholat, yaitu duduk di tahiyat awal. Apa ngarannya? Iftiros ya. Iftiros. Nah itu cuman antar lutut lawan lutut ini berparakan. Ya. Lawan kemudian batis kodam itu betate. Kalau kita kan di andak sebelah di bawah, kemudian di atas sebelah. Ini biasa kita duduk kalau tahiyat. Tapi kalau ini digabungkan dua. Ini makan, cara makan salah satu cara. Jadi di sini kan lutut lawan ini kodam, kaki, batis lawan batis bergabung. Sebagaimana duduk ini salah satu cara juga duduk dalam sembahyang kita. Seperti ini atau nang tadi model sebelah diduduki, sebelahnya lagi dilunjurakan. Tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir lain pulang itu tawarruk. Tawarruk kan nang batis kiri diandak di bawah, kemudian batis kanan diselunjurakan. Itu sudah maklum dalam kaifiyah cara kita duduk sembahyang, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Nah ternyata makan salah satu caranya adalah seperti itu juga. Oke ini. Kemudian ada satu cara nang rancak, yaitu adalah nah. Ini tuh nyaman sedikit makan. Menyerang nyaman sedikit kan. Karena tapi tahalang. Ya. Kawah jauh loncatannya sedikit. Lawan pulang sisi kesehatan ternyata ini lebih bagus, sebab simpanan makan itu kan sebelah kanan, sebelah kiri di sini. Jadinya ketika kita makan langsung menuju ke sini. Tapi kalau seandainya kita kada duduk ke ini, maka tertuyuk di sini dulunya. Oleh karena itu kalau guring ketika imbah makan guring langsung, maka anjurannya itu kada ke sebelah kanan, sebelah kiri dulu untuk menurunkan makanan. Karena imbah itu hanya kena pindah ke sebelah kanan posisinya. Itu kalau langsung kanyang, imbah itu langsung guring. Nah ini sebelah kiri dulu. Tapi kalau kada, kan biasa kita habis makan santai, kada kanyang lagi, nah itu sebelah kanan sudah posisi. Illa an takuna fawqa ar-raqbati. Illa anna rukbata, kecuali hanya saja bahwasanya rukbah takunu fawqar rukbah wal qadamu fawqal qadam. Lintuhut ada di atas lintuhut dan kaki di atas kaki. Ini sedikit bedanya dalam sembahyang tadi. Itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah abdun, seorang hamba. Ini pengakuan Rasul. Ana abdun, aku seorang hamba. Aqulu kama yaqulul abdu, yang mana aku makan sebagaimana makannya seorang hamba. Jadi merendahkan diri. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan duduk aku sebagaimana duduknya seorang hamba. Kayak apa duduk hamba? Kadang-kadang model bertinggi. Ini ditinggiakan duduk sedikit ya daripada yang lain, karena kadang-kadang memang posisi di muka ini biar dilihat. Lain kalau kita dudukan kadang-kadang model penderan seikong sama-sama aja, maka duduk sama-sama aja kita. Bertikar sama-sama, kalau senang bertinggi-tinggian seperti ini. Tapi karena ini sifatnya majlis yang mana memang harus dilihat oleh orang. Kalau ulun berandah nang kepian di belakang harus cungul-cungulan aja. Jadi timbul akhirnya nang di belakang pulang kena nang di muka mau pulang bergerak terus ini bergerak baru. Imbahnya namanya itu ke sini, umpat juaning ini ke sini timbul kaderami jadinya. Jadi biar kein kan melihat seberatahan. Ya.
Dan juga harapan ulun, ini kan banyak kosong nih di muka. Seandainya nang nggak penang tuha-tuha. Bukan berarti ulun menganggap pian tuha, tapi menuhaakan, menghormati, menghormati, meletakkan di posisi yang terhormat. Jadi alangkah baiknya kalau bisa di muka. Terserah siapa, yang penting di mukanya diisi. Nya kada di giliran kena di muka berdahulu kena kada. Insyaallah kada aman aja, insyaallah sama aja, kita kada tahu juga ya. Insyaallah. Bahkan di muka mungkin kalau seandainya ada pembagian rahmat dari Allah, mungkin penduluan dapat dulu. Sebagaimana sop dalam sembahyang, siapa yang dapat pertama adalah sop pertama. Khairus sufuf fir rijal awwaluha. Sebaik-baik sop laki-laki adalah yang pertama. Ini harapan ulun ya, kalau seandainya kada merepotkan dan kada memberatakan, supaya nyaman. Kasihan Pak Haji. Ya, serongan aja Sidin. Yang biasa mengawani siapa? Om Fahran. Goib hari ini. Hah? Kemudian ya biasa-biasa duduk sini, waya-waya ada, waya-waya ada. Ya. Itu aja harapan ulun insyaallah. Innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Sesungguhnya aku makan, ajar Nabi. Innama ana abdun, sesungguhnya aku seorang hamba, akulu yang mana aku makan, kama yakulul abdu sebagaimana makan seorang hamba. Wa ajlisu, dan duduk aku, kama yajlisul abdu sebagaimana duduknya seorang hamba. Ini tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku seorang abdun, ana abdun. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu. Juhaifah ini salah seorang sahabat yang agung. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aqulu muttaki'an. Amma ana, adapun aku, kata Rasul, fala aqulu, maka aku kada makan, muttaki'an, dalam keadaan ittika, bersandar. Ittika itu bersandar tapi sebelah, seperti ini. Ini ittika, sebelah aja. Makanya kan kedudukan orang Arab panjang, so di ujung sana aja nang ada sandarannya. Kalau seandainya ada pun karena diandaki sebuting-sebuting. Jadi karena tradisinya memang nyaman kayak ini. Sambil minum teh, makan kuaci. Kuacinya itu pian kalau orang Arab makan itu antik. Jadi makan tak sebanyak misalnya masuk makan daun kulit-kulitnya. Karena nang keluar kulitnya aja kayak model mesin gitu. Ulun belajar tuh kawa, alhamdulillah makan kena tok sungan. Kena keluar kulit-kulitnya. Nya kuacinya halus benar. Ya. Dan itu ciri khas kalau kita bertamu, yang keluar kuaci, kacang lawan teh. Kuaci. Hanya disambat kuaci, soalnya keluar kuaci. Itu tradisi orang. Lawan tehnya halus gelasnya. Tehnya halus, jadi minum itu kada banyak. Kalau kita kan disuruhi teh gana, kena kada habis orangnya minum. Siapa nama habis akan akhirnya. Nah kalau sedikit itu jelas habis orang minum sudah. Ini keluar kopi sudah. Alhamdulillah. Nah, ada habangnya juga pulang. Kemerdekaan. Merah putih. Bisa benar panitia ini menyesuaikan. Tahun baru Islam semalam putih susu. Ini habangnya pulang yang kedua nih, pas 17 Agustus. Hari Selasa esok 17 Agustus lah. Masya Allah. Malam kemerdekaan. Mbak kita melakukan renungan apa nih? Renungan malam. Masya Allah.
Jadi kalau makan jangan sambil bersandar. Fatihah dulu ya. Al-Fatihah lima syil gahwatul buniyah wa man syaribaha bin niyah min salih sufiyah. Anna Allah takasham birrahmah wal maghfirah wa yaskunu fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrarim anwarim ulumim barakatin fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadini wa kulli niyatin salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Silakan sambil minum. Amma ana fala akulu muttaki'an, maka adapun aku kata Rasul, fala akulu tidaklah aku makan muttaki'an dalam keadaan bersandar kepada sebelah. Jadi kalau ini bersandar juga tapi kadang dinamakan muttaki. Kalau muttaki cuman sebelah aja sandarannya ya. Posisinya. Tapi kalau bersandar ini kadang dinamakan muttaki'an. Makruh hukumnya sambil tadi bersandar. Jadi usahakan kalau makan posisi tegak memang yang bagus itu. Bahkan dikatakan di sini wa hikmatu karahatil akli muttaqiyan innahu fi'lul mutakabbirin. Itu hikmah ditangati makan sambil bersandar sebelah perbuatan orang-orang mutakabbirin, yaitu orang nang sombong. Gawian orang-orang nang sombong, orang-orang nang merasa tinggi. Nah, kalau kita ya sederhana aja makan biasa. Al-mukthirina minal akli, orang yang banyak makan. Kemudian wara Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula ar-rajulu wa huwa munbatikhun ala wajhihi. Dan lagi meriwayatkan Ibnu Majah anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, mencegah, melarang ayyakula rajul, makan seseorang. Rajul laki-laki, tapi maksudnya bukan hanya laki-laki, bebinian pun ditangati juga. Apa yang ditangati? Wa huwa munbatikhun, hal keadaan ia munbatih, bertiharap, ala wajhihi, ke atas wajahnya, makan sambil bertiharap. Nah ini ditangati dan sangat kada bagus kalau makan sambil bertiharap, walaupun di rumah serangan sambil menonton TV sambil bertiharap. Ini gawian setan, ya, perbuatan setan. Wa akhraja Ibnu Adi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengeluarkan Ibnu Adi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam zajara, menegur, menengati, ayyatamidar rajulu, bersandar seorang laki-laki, ala yadihi, ke atas tangannya, al yusra, yang kiri, indal akli, ketika makan. Bersandar ke tangan nang kiri ketika makan. Jadi sebelah kiri ini. Kada ada sandarannya, cuman bersandar on tangan. Makan aja kalau Bapak. Ini babnya tentang makan pas lagi disurungi makanan. Ditangati oleh Rasul bersandar seseorang ala yadihil yusra, ke atas tangannya yang kiri, indal akli, ketika makan. Jadi yang bagus tadi makan itu dalam posisi tegak badan kita, supaya makanan yang masuk itu terus turun ke bawah. Kadata apa jurang tak kesana kemari dulu. Kalau kiri berarti kan kemereng ini posisi. Jadi ini kada bagus juga untuk kesehatan. Dan secara kedokteran pun apa yang diajarkan oleh Rasul ini tidak menyebabkan, sangat pas dengan apa yang diteliti oleh para dokter. Kayak minum disuruh berduduk, ternyata minum sambil berdiri itu membahayakan terhadap ini apa? Kila jantung.
ginjal. Kada bagus minum berdiri. Apalagi sambil berjalan pulang sambil minum. Nah, ini parah bana cepat bana merusak. Kalau hendak minum duduk itu bagus. Wa amma idamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun idam sudah ini masuk bab lain, yaitu lauk pauknya Rasul. Idam. Kalau sebelumnya menjelaskan cara makan, kemudian duduknya Rasul, dan setelah makan Rasul bagaimana, lalu kemudian selanjutnya idam, lauk pauknya Rasul itu apa yang dimakan oleh Rasul. Kalau kita lauk pauk kita kan macam-macam, ada iwak, ada daging, ada intalu, ada sayur, ada salad, ada acar, macam-macam. Bahkan ada sebelum makan, ada dulu makanan pembuka. Karena yang untuk makan bilang ada makanan penutup. Apa jurang cuci mulut. Itu bedanya orang sugih makan lawan orang miskin. Kalau orang sugih habis makan ada cuci mulut. Kalau orang miskin habis makan cuci piring. Langsung basuh piring, kadang cuci mulut, kadang cuci piring langsung. Wa amma idamu Rasulillah. Adapun lauk pauknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakat kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatawarra'u an mat'amin halalin. Tidaklah Rasul bersifat wara', artinya apa? Kada pilih-pilih. Selama makanan itu an mat'am, daripada makanan halal, selama itu makanan halal Rasul kada tapi banyak komentar. Nah, ini salah satu adab juga. Kalau kita disurungi makan dan itu halal, kalau memang ketujuh makan, kalau kada ketujuh kada usah dimakan. Jangan mencela. Disuruh, karena tradisi kan berbeda-beda. Kita beelang kepada orang misalnya, yang mana kampung itu beda dengan kita kesukaan makanannya. Kita kada biasa makan apa misalnya nang kada cocok lawan lidah kita. Apa bahar itu ada makanan yang masam bener. Berkuah tapi masam. Dulu di rumah ketujuh mulah itu apa ngarannya? Gurami. Di ujung ilat anak menyambah. Tigaron apa? Jarok tigaron. Wah, ini kan jarang sudah jarok tigaron itu orang bahari ketujuh. Kalau lagi ulun ingat bahari lagi halus di rumah, arwah mama ketujuh bener makan itu sih. Pas disurungi, ya Allah masamnya. Seorang kada terbiasa. Nah, kalau seandainya seperti itu, kita datang ke suatu tempat, lalu disurungi makanan kesenangan orang kampung situ, nang mana kada cocok lawan liur kita, maka sebagaimana Rasul, beliau mengatakan, amma ana fala, kata Rasul, begitu aja. Aku kada makan ini gitu aja. Kadang mencelok, wah makanan apa ini masam bener, bau bana misalnya. Ini kada pantas seperti itu, kada ada. Jadi kalau ketujuh makan, kada ketujuh sudah cukup. Aku kada makan gitu aja sudah. Nah di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatawarra'u, tidaklah memilih-milih. Wara itu artinya kan kada pilih-pilih. Kada bersifat wara. An mat'amin, selama makan itu halal, daripada makanan yang halal. In wajada tamran, apabila ada kurma, duna khubzin, kada ada pakai roti, akalahu, maka beliau makan kurma aja, kada pakai roti-rotian. Seadanya, maksudnya ada kurma, ya kurma. Ada roti, ya pakai roti. Kalau kada ada roti, ya kurma aja. Ini sederhananya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian kita kan kadang-kadang ada nasi bener aja, kada ada iwaknya, kada jadi makan aja. Bini disariki, napa kada be iwaknya nih? Oh janang bini pian mau unjuki cukup gasan nasi aja. Kayak badan nu karakan iwak. Akalahu, maka beliau makan. Wa in wajada lahman, apabila mendapatkan ada daging masywiyan nang dibakar, bahasa kita tuh dipanggang ya, di sate. Akalahu, maka dimakan oleh beliau. Kalau pangbannya sudah dibakar, kenapa dibakar? Orang tadi dimasak, dijarang, gemame pulang. Nah ini ya kasihan bini sudah memasakkan, disariki pulang. Ya.
Akalahu, maka beliau makan seadanya. Ini dari hadis ini kesimpulannya karena seberataan bahwasanya Pak Rasul itu tidak pernah mencela makanan apapun. Apa yang ada itu yang dimakan. Wa in wajada khubza burrin, apabila mendapatkan khubza yaitu roti gandum, akalahu, gandum yang halus. Bur itu lawan dakik, lawan syair sama-sama gandum, tapi kalau bur itu nang sudah digiling, nang lembut. Kalau ada roti nang sudah lembut, maka dimakan. Au syairan, atau roti nang terbuat dari gandum tapi masih nang gandal, nang kasar. Jadi ini kan sudah lewat semalam makanan Rasul. Gandum dan kebanyakan adalah makanan Rasul itu syair. Ya. Akalahu, maka dimakan. Kalau bahasa kita tuh baras, kalau ada baras nang nyaman, nyaman. Kalau kada ada baras nang nyaman, ya baras nang apa ngarannya? Nang kada baik kusten apa baras nang? Baras dolok. Tapi amun kita kayaknya bisa kada makan baras dolok. Ya. Di Jawa Barat ada baras aking ngarannya. Baras aking itu nasi nang sudah kada dimakan, dikaringakan. Imba itu kena dimasak pulang bahasa saking kedadanya letih. Kita masih dolok aja kadang-kadang kada mau makan sudah. Ada baras napa nih makanan burung ini jadi makan. Ya. Tapi orang di sana saking kedadanya nasi nang sudah kada temakan, dikaringakan, dijamur, imba itu kena dimasak pulang, dimakan bahasa. Kita makanya alhamdulillah di Banjar ini masya Allah baras luar biasa cukup ya, bahkan berlebih-lebihan baras alhamdulillah. Kemudian jenisnya pulang alhamdulillah bagus, walaupun kita selera berbeda dengan orang Jawa. Kalau kita kan ketujuh baras nang sifatnya keras, orang Jawa sifatnya nang lembut. Makanya kalau kita tak ke Jawa kada makan kadang-kadang baras Jawa, kenapa? Lembeknya ya. Kita biasa makan nang karas-karas. Orang Jawa tak kesini tak kena makan baras nang karas, bingungnya kayak apa nih, ini makanan burung aja dimakan. Ada cerita satu orang Jawa babinian sekolah di sini kuliah, imbah itu ampih kuliah gara-gara baras sebenarnya, gara-gara kada cucuk makanan banasnya. Napa aja telepon lawan orang tuanya bapadah, ini kada cucuk makan di sini. Napa barasnya karas-karasnya kada kayak kita. Ampih sekolah gara-gara baras sebenarnya. Walaupun mungkin ada penyebab lain wallahan, cuman intinya di situ ceritanya apa? Kada cucuk makanan baras benar aja. Allah. Padahal kan ngaran orang sekolah tuh apa ada diterima kayaknya memondok jauh-jauh datang dari sini dari sana. Kalau ternyata misalnya kurang cocok pertama wajar. Itu kan kena penyesuaian. Sudah sesuai akhirnya kan hendak balik lagi kenyamanan di sini pulang kena. Nikmati apa yang ada, sebagaimana seorang penuntut ilmu memang harus kayak itu ya. Kemudian au syairan, atau mendapatkan gandum roti yang terbuat dari syair, gandum yang keras, akalahu, maka beliau makan. Wa in wajada halwa, dan seandainya mendapatkan halwa. Halwa ini manisan. Manisan yang diproses dengan api itu ngarannya halwa. Kalau asal manis yang kada diproses dengan melalui api. Asal juga bisa berarti madu, tapi sesuatu yang manis kada pakai diproses dengan melalui api itu ngarannya bisa disebut asal. Sesuatu yang manis. Nah, halwa ini kita banyak bisa diartikan, kalau orang kita sebagian mengartikan halwa itu gulaan atau permen ya. Tapi kalau di sana halawa atau halawiyat itu wade-wade yang manis kayak dodol sejenisnya itu manis, dan di sana manisnya itu luar biasa manis benar ya. Au asalan, atau ada dapat madu, misalnya ada madu aja, itulah madu yang dimakan. Hari-hari ini madu sangat perlu. Karena apa? Untuk menjaga imun. Bukan hanya satu madu, 2 madu, 3 madu, ikan perlu untuk menambah imunitas. Karena adrenalin, ya, apa namanya? Adrenalin jadi terpacu kalau ada madu itu. Di sini sarik, sini sarik, jadi sarik juga. Ada 2 orang berkawan, taruh langgarannya siapa misalnya? Mahdi lawan Muhdi misalnya. Bakawan.
Setiap kali subuh datang Mahdi, si Muhdi sudah ada di masjid. Sungsung sudah. Sampai akhirnya si Mahdi bingung lawan Muhdi ini kayak apa ikam caranya supaya kau sungsung ke masjid. Ujar Muhdi ini rahasia. Tapi kalau ikam hendak tahu aku padahi, cuman rahasia, jangan lupa lawan orang. Penasaran kan hendak juga kawa supaya sungsung ke masjid. Lalu dipadai oleh si Muhdi, caranya amun ikam hendak sungsung kawa ke masjid, ikam kawin lagi. Ujar si siapa tadi? Mahdi bujur kah? Ikam coba aja kawin lagi ikam. Maka ikam kawa sungsung ke masjid. Subhanallah, dipraktekkan bujuran. Wani rupanya nenek nekat. Amun di sini kan banyak anak kedua, ini masih kita nekat kawin. Subhanallah, sekalinya dasar sungsung pada Muhdi pada berdulu. Nang tadi si Muhdi jam 4 di masjid sudah, si Mahdi jam 3 sudah di masjid. Bahkan esoknya ditakoni sekalinya sungsung pada. Tahajud si Muhdi tadi. Ini ngalih bener Mahdi Muhdi nang mana nih, bingung juga. Timbul lu sendiri bingung Mahdi lawan Muhdi. Ujar Muhdi, kayak apa ikan kau sungsung pulang nih, ngalahkan aku. Ujar si Mahdi, sama rahasianya dengan ikam juga. Kenapa tadi? Ya itu tadi, dengan berkat kawin, aku kawa sungsung. Bahkan kada sungsung lagi, semalaman aku sudah di masjid berdulu. Kenapa? Kada tahan mendengar. Semalaman diceramahi aja, baik aku di masjid. Maka mulai malam itu, Mahdi dan Muhdi berduaan di masjid berduaan. Apa sama-sama disariki bini terus. Ini kan adrenalin terpacu jadinya. Nah, tapi kalau ini madu nang bujur-bujur madu. Wah ini kan banyak juga madu orang berjual sedang. Tapi hati-hati, madu palsu banyak juga. Banyak madu yang asli, tapi ini larang memang harganya. Ya, seperti madu Hadramut itu harganya luar biasa memang. Cuman kan sesuai dengan kualitas, maka tentu sesuai dengan harga, maka kualitas pun bisa menjamin. Kita kadang-kadang hendak nang murah, tapi kualitas hendak bagus. Nukar madu 50.000 tapi minta nang kawat tahan 3 hari, ya kada sepantasnya. Ya, kayak nukar dupa harganya 10.000, minta harumnya sampai 3 jam 4 jam, ya kada mungkin. Dupa semakin larang semakin bagus. Begitu juga madu semakin larang. Madu Yaman itu harganya jutaan. Dan sedikit mungkin sekitar serotol, ini sekitar setengah rotol ini. Ini sudah setengah juta sih ini harganya. Ya. Tapi kualitas nang top memang. Pian minum itu langsung tuh bang sudah. Langsung kebal tuh bang. Subhanallah, apalagi ditambahin talo, tambah susu, tambah kurma, jadikan satu. Allah, alhamdulillah. Nah, untuk kesehatan kata bapak, ya wajar kita mengeluarkan biaya untuk sehat. Karena jangan sampai kenapa sudah garing hanya yang wani habis-habisan mengeluarkan duit, banyak sudah garing, itu pun belum tentu sehat. Mumpung sehat, jaga kesehatan. Hari ini kita disuruh jaga kesehatan, jaga apa? 3M. 4M kan apa? 5M kan? Banyak banget M-nya. Tambah 1D aja pulang plus D. Ini salah. Kalau menurut Allah salah. D-nya harusnya di muka. Itu di tulisan di gonol ban itu 4M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Apa lagi? Apa? Menjauhi kerumunan. Lalu terakhirnya plus doa. Kenapa doa terakhir? Seharusnya doa pertama. Doa dulu. Kenapa mendudiakan doa? Nah ini kalau menurut Alun lah, Alun kira setuju. Harusnya doa didahulukan dulu. Doa. Lalu kemudian ikhtiar selanjutnya apa? Pakai masker, bagus. Kemudian cuci tangan, bagus. Kemudian jaga jarak. Ini kalau jaga jarak dalam sembahyang ada bagus. Ini sembahyang jaga jarak, mbahnya dudukan berkumpulan kada berjarak-jarakan. Ini kan sudah jauh banget terpaling. Kemudian apalagi tadi yang terakhir, menghindari kerumunan. Ya kerumunan, kalau kerumunan memang kada faedahnya, kada usah berkerumun. Kalau kerumunnya seperti ini, berkumpulan untuk majelis ilmu, kada masalah, insyaallah. Ya.
Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Orang yang keluar dari rumah dengan tujuan hijrah. Hijrah di sini bukan berarti harus pindah. Maksudnya apa? Dari rumah keluar ke langgar, dari rumah ke masjid, pindah. Lalu subhanallah, Allah mentakdirkan inya wafat, maka pahalanya itu sudah sempurna ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebagai orang yang berjihad. Makanya kan orang-orang yang yakin karena takutan hadir majelis ilmu, kenapa? Kecuali orang-orang yang takutan, ada ragu-ragu, nah ini ngalih kan kalau dia apa-apain, orang nengaran ragu-ragu kan kalau ini biar dia apa-apain kan kalau biar aja sudah. Karena suatu saat mungkinnya berubah aja karena yakin aja. Asal tadi madu. Akalahu, seandainya dapat madu ataupun halawa manisan, maka itulah yang dimakan. Wa in wajada labanan duna khubzin, dan apabila beliau mendapatkan adanya cuman laban yaitu susu tanpa ada roti, akalahu, maka beliau makan seadanya susu aja, cukup minum susu kada pakai roti. Waqtafa, dan mencukupkan bihi dengannya. Wa in wajada bittihan aw rutaban akalahu, dan seandainya mendapatkan, seandainya cuman adanya bittih. Bittih itu kalau kita semangka. Ada bahasa lain semangka itu hab-hab, semangka juga. Bittih aw hab-hab. Wa in aw rutaban, atau sesuatu yang rutab, yaitu kayak kurma yang masih setengah matang, rutab, belum masak bujur. Akalahu, maka beliau memakannya. Nah, ini pasangan makan rutab dengan kurma. Kenapa? Makan apa namanya, semangka lawan rutab itu digabung oleh Rasul. Padahal secara kedokteran Rasul kada mengetahui, tapi ternyata ketika para ilmuwan meneliti, kenapa semangka itu sifatnya dingin, sedangkan rutab itu sifatnya panas, maka panas harus berlawanan lawan dingin. Untuk mendinginkan yang panas maka dimakani semangka. Subhanallah, Rasul sudah melajari mulai zaman dahulu. Kita kadang-kadang kada menyadari, karena secara keilmuan kita kada memahami. Oleh ilmu orang-orang barat yang mereka kemudian meneliti, ternyata subhanallah, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya sesuai dengan ilmiah. Kada ada yang boleh menyalahi. Jikalau mereka kada tahu, maka itu berarti belum mendapatkan, belum menemukan. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu masalah bayi dalam kandungan pun diteliti oleh seorang ulama, Dr. Albar kalau bahasa segitu. Beliau seorang alim dalam ilmu kedokteran dan juga paham Al-Quran, diteliti. Ternyata subhanallah, apa yang disampaikan Al-Quran sesuai dengan ilmu kedokteran. Subhanallah. Ya. Nah, kita ini ya mudah-mudahan kawan juga sedikit demi sedikit memahami bagaimana ilmu-ilmu kita. Ya. Naam, kemudian wa in wajada bittih tadi sudah. Dan apabila beliau mendapatkan atau adanya cuman bittih semangka au rutaban atau rutab, maka beliau akalahu memakannya seadanya. Inti hadis ini beliau apa yang ada itu yang dimakan. Kadang mencari-cari sesuatu yang kada. Ketika bulik dari rumah disurungi oleh bini, maka apa yang disurungi itu pang sudah alhamdulillah. Yang penting nang menyurungi dalam keadaan senyum. Jangan disurungi nyaman tapi mau hanya merangut. Nyamanlah biar. Mau unjuknya bahamput pulang, makannya. Ya Allah, biar nang disurungi tah nyaman tapi caranya ke itu kini aku maanumi aja di luar sudah. Sarik pulang bini maanumi. Dikiranya maanumi mencari anak anu padahal maanumi merandam. Naam. Mungkin ini dulu ya, sampai di sini dulu malam ini. Selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma hadar wa la yaruddu ma wajah. Insyaallah di malam Selasa yang akan datang. Malam ini bertepatan malam 17 Agustus, hari proklamasi kemerdekaan ya. Kita tidak mengalami masa-masa yang sulit di masa penjajahan.
Dan kita hanya bersyukur, alhamdulillah Allah berikan kepada negara kita menjadi negara yang merdeka, tidak ditindas oleh penjajah. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, meminta, memohon kepada Allah semoga kemerdekaan yang kita peroleh, yang diperjuangkan oleh orang-orang tua kita, pahlawan kita ini terus bisa dijaga dan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kemerdekaan ini terus langgeng, terus berjalan sampai anak cucu kita. Orang-orang yang ingin menghancurkan negara Islam, negara Indonesia ini, semoga Allah gagalkan semuanya. Siapapun orangnya, apapun organisasinya, jikalau ingin menghancurkan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, maka Allah gagalkan semua rencana mereka. Itu harapan kita seberataan. Dan kemudian ini ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan apa ini? Apakah ada pendapat yang membolehkan meletakkan niat sebelum takbiratul ihram karena was-was berniat bersama takbiratul ihram? Kalau di madhab Syafi'i, ya, niat itu wajib. Definisinya kan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Maksud dari sesuatu beimbai lawan perbuatan itu niat. Maka dalam madhab kita Syafi'i, kalau kita sembahyang, niat itu andaknya di takbiratul ihram. Dan untuk supaya mudah, supaya kadang ngalih, dimanapun pian ma'andak niat, asal di dalam lingkup takbir itu sah. Kadang mesti harus beimbai Allah, lalu di situ masuk niat. Ini repot, apalagi nang sampai meimbayakan tuntung takbir, tuntung juga niat panjang benar. Allah. Coba pian baca di sisi niatnya Pak. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati salasa raka'atin mustaqbilan kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Beimbayang gitu loh niat, apa lawan takbir panjang benar takbirnya Allah. Dalam otak kita kan menjalankan niat panjang. Maka cukup ketika Allahu Akbar masukkan niat. Takbirnya kalau sepanjang Allahu Akbar, tuntung sudah takbir, niat terusakan kada apa-apa. Yang penting niat itu di dalam takbir. Jangan sebelumnya, jangan setelahnya, itu aja. Mengenai tuntungnya berdahulu niat pada takbir atau terdahulu takbir tuntung niat belum tuntung, terusakan niatnya kada apa-apa. Kita kan niat bahasa Banjar atau bahasa Indonesia kan ya. Talafuznya pakai bahasa Arab, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilan kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu talafuz. Imba itu kan pas takbir Allahu Akbar, maka sahjaku sembahyang. Sahjaku sembahyang. Sahjaku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Itu dimasukkan dalam takbir. Kalau ada kau seberataan cukup, sahjakunya aja masuk sudah cukup. Sisanya kena sambung ke apa? Takbir Allahu Akbar, sahjaku sudah masuk, sambung niatnya di luar takbir ke apa? Allahu Akbar. Betul. Tadi apa nang belum tuntung sambung. Ini paling aman untuk orang awam. Kita ini orang awam. Kada kawan nang orang nang alim pun kada kawan nang pas banget takbir lawan niat. Itu kada kawan. Kalau seandainya lebih daripada 7 harokat, lebih daripada yang dibolehkan oleh ulama ahli qiraat membaca takbir, maka takbirnya kada sah pulang kepanjang Allah panjang benar. Lebih dari yang dibolehkan, kada sah pulang takbir. Jadi kayak apa? Sudah secukupnya aja, jangan terlalu direpotkan. Nah, mengenai ini apakah boleh kalau niat berdahulu sebelum takbiratul ihram, meletakkan niat sebelum takbiratul ihram? Alasannya apa? Karena was-was. Maka kalau di madhab kita kada kawa. Wallah alam, kalau di madhab lain ada, memang belum pernah mendengar. Kalau kada salah di madhab Maliki boleh, kada Maliki di Hambali boleh sebelum takbir itu niat berdahulu sudah. Tapi di madhab lain. Nah, kalau madhab kita maka ya tadi caranya gitu aja, dan itu yang paling aman sudah. Yang penting tak masuk niat dalam takbir sudah selesai.
Perkara kena tuntung takbir berduhulu, sedangkan niat belum tuntung, kada apa-apa, lanjutakan niatnya pulang. Ya. Supaya kada was-was. Nah, hilangkan was-was. Kalau sudah tahu was-was itu timbul karena kada ada ilmu sebabnya. Kalau sudah tahu ke ini, berarti kada ada was-was lagi. Ada apa menuruti was-was? Nang dituruti ilmu, bukan was-wasnya nang dituruti. Ini kan sudah tahu, jangan dituruti was-was. Oh, ini gawen setan was-was ini. Aku dah akan menuruti setan. Berarti nang bujur apa? Allahu Akbar. Selesai. Itu kan jelas ya. Sebutin aja. Alhamdulillah kada banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan majlis kita ini membawa berkah untuk kita seberatan, dan semoga kita selalu diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir, yang mendengarkan, yang berpartisipasi baik tenaga, pikiran ataupun bantuan, semoga diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan berkah dalam harta, dalam umur, dalam keluarga, semuanya mendapatkan keberkahan. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang sakit, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi saudara-saudara kita yang punya hajat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, digampangkan apapun yang dia inginkan selama itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun hajat-hajat saudara-saudara kita yang mana hajat itu membawa kebaikan kepada mereka, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga akhir hayat kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana.